Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan kepada Anda ciri-ciri kalau anak Anda terkena gangguan sihir. Banyak sekali orang tua yang tidak memahami, tidak mengetahui, mengira bahwa sakit yang diderita sama anaknya itu karena penyakit medis. Mereka bawa ke rumah sakit, mereka konsultasikan kepada dokter, tapi dokter tidak tahu sakitnya apa. Kemudian rumah sakit juga tidak bisa mengesan atau tidak bisa mendeteksi penyakit anak kita itu apa. Kalau kemudian anak Anda selalu demam, kemudian tiba-tiba yang dulunya sehat menjadi sakit-sakitan, kemudian tubuhnya menjadi kurus, susah untuk makan, kalau malam selalu menangis, ya. Dan kemudian Anda bawa ke dokter dan tidak ditemukan penyakitnya, maka hati-hati, bisa jadi anak Anda terkena gangguan sihir. Nah, apa ciri-ciri seorang anak itu terkena gangguan sihir? Yang paling pertama, itu bisa dilihat dari ciri-ciri emosinya. Anak yang terkena gangguan jin biasanya suka marah-marah yang tidak jelas. Emosinya tidak terkendali. Kemudian kalau diajak untuk ibadah, diajak mengaji, diajak belajar, biasanya tidak mau. Kemudian perilakunya menjadi aneh, suka berbicara sendiri, suka seperti berdialog dengan orang tapi tidak ada gitu ya. Kemudian kalau malam susah tidur. Kemudian kalau dia bisa tidur, maka biasanya dia suka mengigau. Kemudian yang kedua, suka giginya bergemeretak atau suka menggigit, membunyikan suaranya ketika dia waktu tidur. Kemudian anak yang terkena gangguan sihir juga biasanya kalau malam di atas jam 12 dia akan menangis, dan nangisnya ini nggak tahu sebabnya dan susah untuk didiamkan. Kemudian fisiknya selalu sakit-sakitan, selalu demam, kemudian menjadi kurus, dan kadang-kadang ada yang langsung dia lumpuh tanpa sebab apapun. Jika Anda menyaksikan bahwa adanya ciri-ciri gangguan sihir pada anak Anda, maka ada pencegahannya sebenarnya. Bagaimana agar anak Anda tidak terkena gangguan sihir? Yaitu dicegah dulu, sebelum lebih baik mencegah daripada mengobatin. Nah, cara mencegahnya salah satunya adalah dengan doa. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan pernah dibacakan kepada Hasan dan Husain, ya, cucu daripada Rasulullah SAW, yaitu u'iduka bikalimatillahi tamah min syarri ma kholaq. Doa ini itu dibacakan sebetulnya ketika anak kita awal lahir, pertama kali lahir. Tapi kalau kemudian anak kita sudah besar, maka boleh dibacakan doa ini setiap habis sholat, atau setiap mau tidur, atau setiap pagi dan sore. Terserah Anda, karena zikir doa ini bisa dibaca kapanpun kepada anak kita sambil menyentuhkan ubun-ubunnya, dan ini sebagai perlindungan. Yang kedua, kalau anak kita mau tidur, jangan lupa membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali di tangan, kemudian dihembuskan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh, dari kepala, wajah, dada, tangan, perut, dan sampai ke kaki gitu ya. Nah, lakukan ini sebagai perlindungan agar anak Anda tidak terkena gangguan sihir. Kalau sudah kena, maka diobatin. Cara pengobatannya ada 3. Yang pertama, coba setiap kali anak Anda mau tidur, Anda perdengarkan dia ayat Al-Quran. Bisa ayat Ruqyah, bisa surah Al-Baqarah, bisa 30 juz Al-Quran. Kalau 30 juz Al-Quran berarti Anda perdengarkan sebelum tidur sampai dia bangun tidur. Jadi ketika dia tidur, tetap dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau kasusnya sudah kena sihir. Yang kedua, rutin mandikan dia dengan air yang diruqyah. Anda siapkan air 1 ember, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali, kemudian dimandikan dan lakukan setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, rutin diminumkan air yang sudah diruqyah. Cara membuat air ruqyah sama dengan cara membuat air mandian, yaitu air 1 galon, siapkan air 1 galon untuk diminum, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang kelima, Al-A'raf 117 sampai 122.
dibaca masing-masing 3 kali, kemudian diminumkan kepada anak Anda setiap hari. Maka ini insya Allah akan melemahkan pengaruh gangguan sihir, dan kalau rutin dilakukan, istiqomah Anda lakukan selama 2 bulan, maka memungkinkan gangguan sihirnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dipraktekkan. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan seputar gangguan jin atau sihir atau ain pada anak, silahkan tulis di komentar. Insya Allah kami akan jawab dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.